Sirillah ya Ramadan, Sirillah ya Ramadan, Sirillah ya Ramadan, Jidlana bil kufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'al jannata jazaa'a lil mujahidin. Wassalatu wassalamu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa ihtiramatan hasanah. Yang saya muliakan para dewan juri beserta komentator yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula seluruh kerabat dai dan daiyah yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kerabat dai yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, awal mula permulaan kata, tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan, tiada syair yang lebih indah untuk kita lantunkan, melainkan hanyalah memuja, memuji serta mengagung-agungkan Allah Azza wa Jalla. Karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat panjang umur. Sehingga benarlah firman Allah di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitungnya. Apabila seluruh pepohonan, batang pohon di muka bumi ini dijadikan pena dan seluruh lautan dijadikan tintanya, niscaya kalian, kita semua tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa pada sampai saat ini kita sudah memasuki fase yang terakhir di bulan suci Ramadan, yang mana kita sudah memasuki fase yang ketiga. Fase yang pertama yang disebut rahmat kasih sayang Allah sudah kita lewati, sudah kita jalani di 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Fase yang kedua yang disebut ampunan Allah sudah kita lewati, sudah kita jalani di 10 pertengahan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mari kita gapai untuk mencapai ampunan Allah dengan cara berzikir, beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fase yang ketiga yang saat ini sedang kita lalui, yang saat ini sedang kita kerjakan, yang disebut itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Setelah hamba Allah memperoleh rahmat kasih sayang Allah, setelah hamba Allah memperoleh ampunan Allah, pasti bebas dari api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasul, manusia yang tidak punya dosa, tapi beliau di dalam hadis tidak lepas dari 100 kali beristighfar setiap harinya. Untuk apa? Takliman li ummati, mendidik kepada umatnya agar umatnya beristighfar. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita bisa usahakan untuk lebih mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah di 10 hari bulan suci Ramadan ini? Sebagaimana sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru aw min awakhir Ramadhan ahya al-laila wa ayqadha wa shadda miqdara. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sudah memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan malam-malam dengan memperbanyak beribadah, memperbanyak salat di malam hari, memperbanyak berzikir, memperbanyak tadarus bacaan-bacaan Al-Quran, wa aiqadha ahlahu, dan tak lupa Rasulullah membangunkan istri-istrinya. Untuk apa? Untuk ikut sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau beribadah enggak boleh egois. Jangan sendiri. Kita ajak istri kita ajak suami kita ajak saudara-saudara kita, sanak famili handai taulani. Untuk apa? Untuk ikut sama-sama menghidupkan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Kapankah malam Lailatul Qadar? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Yang jelas, sebagian ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil, seperti malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Banyak keutamaan-keutamaan pada malam Lailatul Qadar yang sangat berharga buat kita umat muslim yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa sajakah keutamaan malam Lailatul Qadar? Ada 5 keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana yang dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamaan malam yaitu malam 1000 bulan. Yang kedua, malam Lailatul Qadar diampuni dosa-dosanya. Seorang muslim yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar dengan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh berkah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi. Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Yang keempat, malam Lailatul Qadar turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Pada malam itu seluruh para malaikat-malaikat turun ke bumi dan malaikat Jibril. Untuk apa? Mencari umat muslim, hamba-hamba Allah yang sedang membaca Al-Quran, dan meletakkan sayap-sayapnya untuk siapa? Untuk mereka yang sedang berzikir dan membaca Al-Quran pada malam itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat-malaikat turun ke bumi dan malaikat Jibril atas izin Allah untuk menyelesaikan urusannya. Yang kelima,
malam Lailatul Qadar, malam dicatatnya takdir tahunan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu merupakan segala sesuatu yang penuh hikmah. Quran surah Ad-Dukhan ayat 5. Maka dari itu Ramadan adalah tamu bagi kita semua. Tamu yang agung, tamu yang istimewa, tamu yang mulia yang harus kita muliakan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan rangkaian selama 1 bulan penuh bisa mewarnai 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.